Om Awigamastu Namo Siram. Om Swastiastu. Atas Asung Kertawara Nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, dan semoga atas perkenan beliau, apa yang nantinya kami paparkan tentang tempat suci ini akan ada manfaatnya bagi kita semua. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebelum lebih jauh kami menjelaskan tentang keberadaan parahyangan ini, perkenankanlah kami matur sisip dan mohon pengampura pada Ida yang widiwasa dalam segala manifestasi beliau yang berstana di tempat suci ini, agar tidaklah menjadi dosa di dalam kami menyebutkan dan memaparkan nama, persayang dan perkangai beliau atau fungsi lingi beliau yang maha bingit ini. Para angga bakda dan bakti umat sedharma yang kami muliakan, sepanjang kami menjelaskan tentang keberadaan tempat suci atau pura ini, tidak ada mengandung maksud kami untuk membawa pembenaran dari pihak manapun, ataupun mencoba menempatkan beliau dengan segala manifestasi beliau dalam suatu tingkatan tertentu pula. Apabila di antara umat sedharma yang kami muliakan memiliki pembenaran lain tentang tempat suci ini, semoga itu tidaklah akan menjadi penyebab ketidakharmonisan pada kita dalam mendalami pemahaman rasa. Pemaparan tentang parahyangan ini semoga bisa dijadikan dasar bagi para pemedek umat sedharma yang tangkil ke pura ini untuk lebih memahami setiap linggih ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasi beliau dengan segala prabawanya. Beranjak dengan dasar dharma, semoga dharma itu pula lah yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari semua ini. Om Santi Santi Santi. Om. Pura luhur dalam puri pusar jagat menunjukkan nilai-nilai kekunaan. Di samping itu, pura ini menunjukkan pura tua terbukti tersimpan adanya peninggalan sejarah berupa tajak dan kayon. Sayang sekali, kayon yang menjadi bukti peninggalan sejarah disimpan pada Pelingeh Padmasana, hingga untuk mengadakan penelitian lebih jauh sulit dilakukan. Sedangkan tajak ikut memberikan suatu andil bahwa peninggalan pura ini berasal dari abad ke-11 Masehi. Pura dalam puri pusar jagat sangat penting juga ditinjau dari segi unsur babat, karena tidak dapat dipungkiri penguasa khususnya dinasti Majapahit banyak memberikan corak dan warna terhadap kayangan yang ada di Pulau Bali. Dalam hal ini tentunya sekelumit akan ditinjau dari babat Sri Nararya Kresna Kepakisan sebagai penubuh adanya kerajaan Mengui. Raja kerajaan Mengui dengan pusat ibu kotanya bernama Kawyapura adalah keturunan dari Sri Nararya Kresna Kepakisan yang selanjutnya menurunkan Pangeran Made Asak. Beliau, Pangeran Made Asak, menurunkan I Gusti Agung Maruti atau Kiai Agung di Made, sebutan lain yang menjadi Raja Bali selama 26 tahun dari tahun 1651 sampai 1677 Masehi dengan pusat kerajaannya di Gelgel. Keturunan beliau yang menjadi raja pertama adalah I Gusti Agung Putu yang bergelar I Gusti Agung Made Agung Bima Sakti atau yang lebih dikenal dengan gelar Cekorde Sakti Blambangan.
Tinjauan secara arkeologi, peninggalan sejarah dan peninggalan purbakala pada hakikatnya tidaklah berbeda. Meskipun perbedaannya hanya dibatasi oleh waktu, peninggalan sejarah dan peninggalan purbakala keduanya merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Dengan kata lain, hasil karya manusia di masa lampau dan bila ditinjau dari masa sekarang, ini merupakan warisan budaya. Persamaan peninggalan sejarah dan peninggalan purbakala ternyata dapat dilihat dari kegunaannya, baik yang dituju ilmu sejarah maupun sejarah arkeologi. Itu adalah sama untuk menyusun kehidupan masyarakat di zaman lampau. Penyusunan kembali sejarah kehidupan masyarakat manusia masa lampau itu justru memerlukan data, baik tertulis maupun tidak. Di antaranya adalah peninggalan sejarah dan purbakala seperti Taja, yang tersimpan dengan baik dan terawat serta disucikan di pura dalam puri Pusar Jagat. Demikian juga sastra-sastra yang menyangkut keberadaan pura tersebut masih sedang digali selain Purana yang telah disucikan. Namun sayang, adanya peninggalan kuno berupa kayon yang disimpan dalam pelingepat mesana sehingga kita kehilangan data ke purbakala, termasuk batu lingga dan batu tertulis telah dipecah-pecah saat pemugaran pura dalam Pusar Jagat. Bila benar terdapat batu lingga di pura ini, kuat dugaan kami bahwa di zaman dahulu pada pura ini menganut paham atau sekte Pasupata. Sedangkan Pengempon, pura dalam puri Pusar Jagat yang berlokasi di desa adat Sobangan, berjumlah 80 kepala keluarga yang tersebar di Pulau Bali. Sedangkan masyarakat desa Sobangan sebagai pangemongnya berjumlah 35 kepala keluarga. Kramo Pangemong yang dibantu oleh masyarakat Pengempon mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan aci, baik aci penyabran maupun aci Padgeta Kala, yang mesti dilaksanakan di pura dalam puri Pusar Jagat. Sedangkan para bakda dan bakti yang berasal dari 8 kabupaten di Bali seperti tersebut di atas datang pada tangkil tatkala dilaksanakan puja wali atau piau dalam yang jatuh setiap purnama ningkapat, mengaturkan sembah bakti ke hadapan Ide Betara yang berstana di pura dalam puri Pusar Jagat. Di samping itu banyak pula umat sedharma yang berdangkil saat dilangsungkan prosesi keagamaan seperti puja wali untuk melakukan persembahyangan. Pura dalam puri Pusar Jagat merupakan pura umum yang disembah oleh umat Hindu dari berbagai golongan. Salah satu yang dapat kami sampaikan di sini adalah dengan adanya Purana yang jika kami terjemahkan antara lain sebagai berikut. Om, semoga tiada halangan atas perkenan Tuhan yang Maha Esa. Sembah bakti hamba kehadapan Tuhan yang diniasakan
dalam aksara suci Omkara, yang bersemayam pada 3 dunia, yang merupakan guru dari nilai-nilai kebenaran. Beliau yang melimpahkan waranugrahanya untuk mencapai kelepasan. Hindarilah hamba dari tulah pamidi dan papa neraka, dan semoga hamba tidak terkena kutukan karena dengan lancang menguraikan kalimat Purana yang teramat sakral. Semoga menemui kesempurnaan dan keselamatan, panjang umur, termasuk sanak keturunan hamba sekalian. Semoga jaya di dunia dan di akhirat. Dikisahkan sekarang Betari Sukaningrat, sebutan beliau. Beliau menurunkan atau melahirkan putra atau saktinya, kembar buncing, dengan perwujudan berupa Daitya yang tertua laki-laki bernama Putih, bergelar Betara Joyisrana Maya. Sedangkan adiknya bernama Dewi Kelika Maya. Selanjutnya dikisahkan setelah beliau berdua menginjak usia dewasa, keduanya diberikan tempat atau stana, yaitu Betara Joyisrana Maya diperintahkan untuk berstana atau melinggih di Balai Agung, dan Dewi Kelika Maya dititahkan untuk berstana di dalam agung. Yang selanjutnya tempat itu bernama Dalam Wisesa, atau lebih dikenal dengan sebutan Setra Gandamayu, di mana untuk pertama kalinya Setra Gandamayu terletak di barat daya Desa Gelgel, Kabupaten Kelungkung, tepatnya pada pinggir pantai. Karena demikian keinginan istri dari Yang Dewanata atau Betara Siwa, yang bergelar Betari Uma Dewi, yang selanjutnya menjadi dewanya pengulun Setra untuk selama-lamanya. Dalam pada itu, Betara Brahma turun ke dunia menjadi dewanya Prajapati. Karena demikian beliau Betara Brahma disebut juga Betara Prajapati. Beliau sebagai perwujudan awatara Tuhan yang kuasa memberikan anugerah pada roh yang baik atau sebaliknya. Jika ada manusia yang melahirkan anak buncing, maka dititahkan untuk meninggalkan desanya dan tinggal pada pinggiran Setra. Jika tidak demikian, sudah pasti wilayah tersebut mengalami kekacauan, karena hal ini telah menjadi ketetapan kutukan Betara Brahma di zaman dahulu. Setelah demikian, akhirnya Betara Prajapati bersabda kepada Betari Uma dan kepada Dewi Kelika Maya. Isi sabda beliau, Sang Yang Prajapati: "Wahai kalian berdua, segeralah bersiap-siap untuk turun ke bumi, karena demikian titah Betara Prajapati." Maka beliau berdua, Betari Uma Dewi dan Kalika Maya Jotisrana, segera menghadap Betara Brahma. Mulai saat itulah beliau Betara Prajapati berstana di kahyangan dalam kadewatan pada tiap-tiap desa di Pulau Bali. Untuk itu, Betara Uma Dewi dan Kalika Maya Jotisrana menghaturkan segala perlengkapannya. Setelah beberapa lama, muncullah sikap-sikap manusia di Pulau Bali lupa akan kayangan Betara Betari. Namun sikap keliru itu cepat disadari oleh orang-orang Bali, hingga ia kembali menghadap atau tangkil ke hadapan Betara Betari, termasuk orang-orang Bali Palakjana atau manusia purba, datang menghadap ke kayangan dalam kadewatan. Dalam penghadapan tersebut, orang Bali Palakjana dianugerahi waranugraha untuk membuat pajenengan atau pelinggih dalam kadewatan. Mulai saat itulah orang-orang Bali diberi tugas mengemban natar pada dalam itu semuanya, di mana tanda peringatan itu dipegang teguh oleh orang Bali Palakjana, dan kepadanya diberikan tempat di dalam dengan sebutan Wong Jagal. Selanjutnya tersebutlah Wong atau orang Bali Karang
Namanya dipercaya untuk menjadi karang palemahan dalam yang disebut setra. Mulai saat itulah ada sebutan setra sebelah namanya. Semuanya tersebut di atas patut diketahui oleh orang-orang Bali untuk menyungsung batara yang berstana di pura dalam kadewatan. Kayangan tersebut wajib dipelihara oleh orang-orang Bali yang menyungsung kayangan dalam kadewatan. Mulai saat itulah kayangan dalam kadewatan dengan ulunya dalam setra pada wilayah Pulau Bali sebagai stana betara yang Prajapati. Karena demikian, jika pada kayangan dalam kadewatan tidak terawat sebagaimana mestinya, sudah pasti akan mengakibatkan kurang makmur dan kurang sejahtera wilayah Pulau Bali. Jika kalian orang-orang Bali lupa akan keberadaan kahayanganku, janganlah kamu berani sampai memutus atau ngencak aci-aci pada kayangan dalam kadewatan, karena ini telah ditetapkan oleh Betari Durga. Demikian pesanku. Ini janganlah ragu-ragu, jangan berkata yang bukan-bukan. Demikian amanat Betara dalam Prajapati terhadap manusia sekalian. Karena memang telah menjadi suratan takdir, menyebabkan banyak perilaku orang-orang Bali menyimpang dari adat kebiasaan atau melanggar uger-uger dan lupa akan pesan terdahulu sampai berbuat nista, sangat menyimpang dari ajaran agama, hingga muncul wabah penyakit yang banyak merenggut korban jiwa, khususnya yang melanggar etika dan norma-norma ajaran agama. Demikian kutukan Betara Prajapati. Tersebutlah sekarang pada tahun Saka 1103 atau 1181 Masehi, ada seorang Raja Bali keturunan Waisnawa dengan gelar Abhisekanya Sri Aji Jaya Pangus Arkajalancana. Arkaja berarti tos arka. Arka artinya Surya Wangsa atau Hari Wangsa, juga disebut Waisnawa. Nama beliau Sri Haji Jaya Pangus, sebagai penguasa tunggal di Pulau Bali dengan sebutan Dalam. Untuk gelarnya di Pulau Bali yang didampingi oleh kedua permaisurinya, yaitu Paduka Permaisuri Indu Jagatana dan Sri Mahadewi Sasangkaja Cihna. Beliau sangat berwibawa memegang tampuk pemerintahan di Pulau Bali, bagaikan raja di raja yang didampingi oleh permaisurinya sebagai penaung Pulau Bali. Beliau melaksanakan tugasnya sebagai pucuk pimpinan seluruh masyarakat Bali karena beliau sangat bijaksana. Perilakunya menjadi suri tauladan serta cakap dan mudah menguasai ilmu pemerintahan dan ajaran, terutama tentang ajaran agama. Ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Pulau Bali dan didorong oleh petunjuk-petunjuk Sang Hyang Agama yang sangat setia didampingi oleh permaisurinya. Para patih, menteri sama menguasai akal dan taktik. Bijaksana dalam ilmu pemerintahan, maka beliau memerintahkan masyarakat Pulau Bali untuk membangun kayangan dalam kedewatan yang juga disebut dengan Dalam Puri Pusar Jagat pada tiap-tiap desa adat masing-masing sebagai istana yang Prajapati. Hingga beliau mampu menciptakan suasana aman di Pulau Bali. Tatkala masih berkuasa, Sri Haji Jaya Pangus Arkajalancana bersama kedua permaisurinya, maka Sang Yang Resi Pandita Siwa dan Pandita Buddha atau Sogata telah banyak membangun tempat-tempat pemujaan yang widih, seperti Pura Candidasa dan Pura Dalam Kadewatan yang ada sampai sekarang di sebelah utara Desa Samar Tengah. Menurut Lontar Kunalini Tattwa, Desa Samar Tengah berubah menjadi Desa Mengui, dan kayangan ini dibangun pada tahun Saka 1112 atau tahun 1190 Masehi, Sasih Kaulu, tanggal 5 menjelang bulan Purnama, saat Wara Tunleh Waraspati Wage julung wujud sebagai istana Betara yang Prajapati atau Betara Brahma. Demikian Purana ini diakhiri.
Om Santi Santi Santi. Om.